Aduh, aku susah lupa. Gimana nih? Nah, pasti banyak banget kan yang Hello? punya pertanyaan seperti itu. Dengan begitu, ayo lihat video aku biar kalian tahu kenapa sih kalian susah lupa. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Diana Riri Arita, NIM 711911138. Di sini saya dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani akan menjelaskan pengertian dan apapun tentang memori. Sebelumnya, apakah kalian tahu memori itu apa? Kalau nggak tahu, yuk dengerin penjelasan dari aku. Jadi, menurut Santrok 2005, memori adalah penyimpanan informasi melalui 3 proses penting. Yang pertama encoding, yang kedua storage, dan yang ketiga retrieval. Selanjutnya, ada 3 tahap memori seperti yang sudah dijelaskan tadi menurut Santrok. Yang pertama ialah encoding. Encoding merupakan proses penerimaan input sensorik dan mengubahnya ke dalam suatu bentuk atau kode yang dapat disimpan. Jadi, proses pertama masuknya memori ialah encoding. Pada saat pertama kali banget masuk atau pertama kali banget yang disimpan oleh memori. Selanjutnya adalah storage. Storage merupakan proses penyimpanan kode informasi ke dalam memori. Setelah melewati encoding, akan disimpan ke dalam storage. Dan yang ketiga adalah retrieval. Retrieval ini adalah tahap ketiga dalam memori. Retrieval ini merupakan proses pengambilan informasi saat dibutuhkan. Singkatnya adalah pengulangan. Di dalam otak terdapat 3 sistem penting yang harus kita ketahui. Nah, yang akan kita bahas dan poin penting yang akan kita bahas hari ini adalah long term memory. Yang kenapa sih kita susah lupa seperti yang aku bilang di awal. Nah, sebelum kita tahu tentang long term memory ini, kita harus mengetahui dulu dong kedua yang lainnya. Kan ada 3 sistem ya. Nah, untuk yang pertama ialah sensory memory. Memori ini bersifat sementara dan jangka waktunya sangat pendek. Memori ini dianggap sebagai tempat penyaringan yang nantinya akan diteruskan pada short term memory. Nah, ini itu di dalam sensory memory itu semua hal yang diingat oleh kita berasal dari panca indera seperti suara, image atau gambar, sentuhan, rasa, dan penciuman membentuk sensorik yang asli untuk waktu yang sangat-sangatlah singkat, yaitu 100 detik sampai dengan beberapa detik. Jadi benar-benar sangat singkat. Memang keuntungan dari sensory memory itu jika informasi yang masuk akan sangatlah detail diingat. Namun hal ini dapat mudah hilang jika tidak diproses menjadi short term memory atau long term memory. Di dalam sensory memory dibagi lagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu adalah iconic memory, yaitu mengingat dengan melihat icon atau gambar berlangsungnya selama setengah detik. Dan yang kedua adalah echoic memory, mengingat dalam bentuk suara atau echo selama 2-4 detik. Selanjutnya adalah short term memory. Memori ini merupakan tempat kita menyimpan memori jangka pendek yang masuk dalam sensory memory dan diteruskan pada memori ini. Short term memory ini menyimpan sementara informasi dan memproses informasi yang diperlukan saat kita berpikir, seperti saat kita mencoba menyeleksi atau mengelompokkan informasi yang kita terima. Saat kita mencoba mengerti hal baru, melogika sesuatu, menganalisis hubungan sebab akibat, mencari alasan atau argumentasi, itu bisa dilakukan oleh short term memory. Oke, sekarang kita masuk ya ke long term memory atau kenapa sih kita jadi susah lupa. Nah, dari pengertiannya ini, memori ini itu sering disebut sebagai memori jangka panjang. Memori ini dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan permanen. Biasanya, ingatan yang terdapat dalam memori ini
merupakan sesuatu yang sangat berarti sehingga sulit untuk dilupakan. Ingatan yang masuk dalam memori ini biasanya merupakan kejadian masa lampau atau kenangan pada masa lalu yang sangat berarti. Memori jangka panjang ini dapat hilang ketika seseorang mengalami kerusakan fungsional dari sistem ingatan yang biasa disebut dengan amnesia. Di dalam long term memory terdapat dua tipe. Yang pertama adalah eksplisit atau deklaratif memori. Ini itu proses pembelajaran secara sengaja atau pengetahuan secara sadar. Contohnya, kita itu dapat menyebutkan alamat kita dan nomor telepon kita setiap saat tanpa perlu berpikir dua kali. Yang kedua adalah implisit atau non-deklaratif memory. Proses ini secara tidak disengaja atau pengetahuan bawah sadar. Jenis ini meliputi kemampuan prosedural motor skill seperti mengendarai sepeda. Jenis lainnya adalah priming, di mana pengalaman di waktu lampau menginisiasi stimulus atau prime. Contohnya, melihat kecelakaan pesawat di televisi. Pikiran kita membuat kita takut untuk terbang, bahkan sampai membatalkan tiket penerbangan yang sudah ada di tangan. Kapasitas dari long term memory ini juga tidak terbatas. Ada 3 cara untuk meningkatkan kemampuan long term memory. Yang pertama adalah organization. Meningkatkan long term memory dapat menyusun informasi secara berjenjang. Contohnya, untuk menghafalkan buku pelajaran sejarah, murid-murid atau kita dapat membuat tabel kejadian berdasarkan tanggal dan membuat ringkasan tokoh kejadian. Cara lainnya adalah membuat kartu kuis, misal siapa tokoh proklamasi. Tentu hal ini akan sedikit memakan waktu, tetapi proses long term memory akan tetap diingat bahkan saat waktu tidur. Yang kedua adalah rehearsal. Dengan cara mengulangi informasi selama 30 detik atau lebih, murid-murid sekolah seringkali mengulangi kata-kata yang dihafal. Yang terpenting adalah elaborative rehearsal, yaitu mengerti arti dari yang dihafalkan, bukan sekedar menghafal tanpa arti. Contohnya, kita mengerti bagaimana mengaplikasikan hukum Pythagoras dalam studi matematika, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Mengetahui rumus matematika tetapi tidak mengerti aplikasinya tentu saja tidak ada artinya. Selanjutnya adalah retrieval. Retrieval ini merupakan pengulangan. Terdapat 2 jenis retrieval di dalam long term memory. Yang pertama adalah specific cues. Kita itu dapat mengingat dengan mengenali jawaban yang tepat. Misal, seperti di pilihan ganda saat ulangan. Kita hanya perlu mengenali atau mengingat jawaban yang tepat dan dapat melewati jawaban yang tidak tepat. Yang kedua adalah general cues, yaitu kita memerlukan untuk mengingat hal-hal yang telah dipelajari dengan mencari pola yang mudah diingat. Contoh mudahnya saat mempelajari spektrum warna di pelajaran fisika. Banyak dari kita atau murid-murid yang mengingat sebagai Meiji-ku Hibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, dan biru, dan juga ungu. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat mengetahui kenapa sih kita jadi susah lupa. Apakah teman-teman semua di sini mengerti? Jika mengerti, like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun ucapan saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.